Hai semua, selamat datang di segmen Trading Crypto untuk pemula. Kalau kamu belum nonton video aku yang kemarin tentang mindset dalam trading, itu silakan ditonton dulu. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Jadi video ini adalah video lanjutan untuk video yang kemarin ya. Jadi kita sambung untuk kalian yang masih pemula dalam dunia trading di cryptocurrency, itu kalian bisa belajar di channel ini. Kita juga punya channel diskusi, silakan kalian yang tertarik itu bisa klik link yang ada di kolom deskripsi. Di grup itu kalian bisa bertanya-tanya, berdiskusi, dan juga sama-sama belajar. Mungkin tentang analisa teknikal atau seputar investasi yang lain juga nggak masalah. Jangan minta rekomendasi. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang manajemen keuangan dalam melakukan trading. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, aku mengundang kalian untuk subscribe channel ini. Karena di channel ini kalian akan mendapatkan edukasi tentang dunia investasi. Dan juga aktifkan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video aku berikutnya. Oke, video kali ini kita akan bahas tentang money management. Sepenting apa sih money management dalam melakukan trading? Nah, di video yang kemarin aku sudah bahas kalau inti dari semuanya itu berawal dari pikiran, berawal dari mindset kita. Nah, ketika mindset kita sudah benar dalam melakukan trading, tahap selanjutnya adalah kita belajar bagaimana kita bisa mengelola keuangan kita saat melakukan trading. Nah, kenapa kita harus mengelola keuangan dalam melakukan trading? Nah, teman-teman, anggap saja trading ini sama seperti bisnis. Coba bayangkan kalian bisnis, terus kalian jor-joran mengeluarkan modal. Apalagi modal yang kalian pakai itu adalah modal utang. Nah, kalau dalam bisnis saja, kalau kita tidak pandai dalam mengelola keuangan perusahaan kita, itu kita juga bisa rugi. Seberapa besar pun pemasukan yang kita dapatkan dari dalam ataupun dari luar bisnis kita. Jadi seberapa besar pun pemasukan yang perusahaan kita dapatkan, misalkan dari penjualan barang, dari iklan, kalau kita juga tidak pandai dalam mengelola keuangan perusahaan kita juga bisa rugi. Nah, sama hal seperti trading. Jadi mindsetnya di sini kita anggap saja trading ini sama seperti bisnis ya. Bagaimana cara kita dalam mengelola keuangan dalam melakukan trading? Pertama, investasi ataupun trading di kripto itu sangat berisiko tinggi. Jadi untuk saran terbaik yang bisa aku berikan adalah jangan pernah menggunakan utang untuk melakukan trading di pasar kripto. Sebenarnya nggak cuma di kripto aja sih, di saham juga, di forex, terus investasi-investasi lain. Sebaiknya memang tidak menggunakan utang. Jadi uang yang kalian pakai ini adalah uang lebih atau uang dingin yang memang kalian punya yang boleh dipakai untuk melipat gandakan mungkin kekayaan kalian. Jadi teman-teman, memang kenyataannya pasar kripto itu nggak selalu naik. Ada kalanya kripto itu turun. Apalagi kalau kalian belinya itu koin-koin yang aneh-aneh. Jadi kalian tidak berinvestasi di koin yang baik untuk jangka panjang. Tapi kalian malah mencari keuntungan-keuntungan singkat. Kalian memilih koin-koin yang memang punya fluktuatif yang sangat tinggi. Ya memang kalau untung sih nggak masalah. Tapi kalau kalian jadi pihak yang rugi, ya itu masalah. Kalau kalian menggunakan utang saat melakukan trading, itu sangat-sangat berbahaya. Karena kemungkinan terburuknya, kalau misalkan kalian salah memilih koin atau memang marketnya lagi turun, akhirnya koin yang kalian beli nilainya juga ikut turun, sementara kalian masih harus membayar cicilan, nah di sanalah terjadi masalah. Bukannya untung, kalian malah buntung. Jadi sekali lagi, dalam kita melakukan trading itu nggak cuma tentang logika, tapi juga tentang perasaan. Kita bisa mengalami depresi, kita bisa mengalami stres, emosi kita bisa naik, nafsu makan kita berantakan, jadwal tidur juga berantakan, akhirnya hubungan dengan keluarga mungkin berantakan, hubungan dengan teman berantakan, semuanya bisa berantakan. Jadi semuanya harus hati-hati, jangan pernah menggunakan utang untuk trading di kripto, di saham, di forex. Poin yang kedua adalah siapkan dulu dana darurat kalian. Nah, apa sih maksudnya dana darurat ini? Jadi dana darurat ini adalah dana, sekumpulan dana yang liquid atau gampang untuk dicairkan, yang mana bisa kalian cairkan sewaktu-waktu kalian perlu. Jadi kalian tidak langsung cairkan dari investasi kalian. Dana darurat ini bisa berupa uang cash di ATM, atau uang cash dalam bentuk tunai, atau dalam bentuk emas, itu kalian bisa sebut sebagai dana darurat juga. Jadi intinya dana darurat ini sifatnya harus liquid atau gampang dicairkan. Nah, kenapa sih penting sebelum kita melakukan trading, kita sudah punya dana darurat dulu? Karena memang pada kenyataannya pasar itu nggak selalu naik, teman-teman. Jadi siapa tahu, kita kan juga manusia, kita juga punya kebutuhan, mungkin sosial, keluarga, dan lain sebagainya.
Siapa tahu mungkin ada musibah atau ada suatu masalah yang membutuhkan dana cepat. Itu tujuannya supaya kita tidak langsung cairkan dana investasi kita di kripto. Jadi dana darurat ini fungsinya untuk itu. Coba bayangkan misalkan pasar lagi lesu, investasi kalian lagi turun, tapi suatu ketika kalian membutuhkan dana yang cepat. Dan mau nggak mau kalian karena nggak punya dana darurat, kalian akhirnya tarik investasi kalian. Bukannya untung, malah buntung. Jadi kalian bisa siapkan dulu dana darurat, mungkin beberapa juta. Ini berbeda-beda untuk setiap orang. Misalkan kalau orang yang masih single itu bisa mungkin 6 kali dari gaji mereka. Dan orang yang sudah berkeluarga itu bisa 12 kali gaji bulanan mereka. Jadi untuk pembuatan dana darurat aku sudah pernah bikin videonya di video yang ini. Buat kalian yang tertarik silahkan cek di kolom deskripsi. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga. Jadi dalam melakukan trading, kita penting sekali menggunakan money management. Maksudnya adalah jangan langsung beli dengan total dana yang kita gunakan untuk trading. Jadi misalkan kalian trading dengan uang 10 juta rupiah. Misalkan kalian mau melakukan scalping dalam seharian, kalian mau jual beli. Nah, untuk memaksimalkan hasil dari scalping kalian, itu ada baiknya memanfaatkan atau menggunakan money management yang baik. Maksudnya adalah ketika kalian memilih atau sudah menganalisa satu koin untuk kalian tradingkan di hari itu, kalian jangan langsung masuk dengan seluruh dana kalian. Nah, jadi ini penting karena memang dalam analisa teknikal itu sangat mungkin analisa kita itu keliru. Bisa jadi kalau misalkan kita prediksi harganya akan mantul di harga 1000, tapi ternyata dia malah dibawa turun sampai 900. Nah, ini menurut pengalamanku ya, kalau kita all in menggunakan seluruh dana kita saat melakukan trading, itu biasanya ketika kita beli dan harganya turun, itu sangat menguras emosi kita. Bisa mengalami kepanikan. Nah, jujur aja ini adalah pengalaman aku. Jadi ketika kita sudah panik, itu semua rencana-rencana yang sudah kita bangun, trading plan kita di awal, itu semuanya buyar. Jadi ternyata all in ini juga berpengaruh sama psikologis kita. Maka dari itu, teman-teman yang trading, aku sarankan untuk cicil. Seperti yang aku bilang di grup, biasanya adalah cicil. Jadi kita jangan pernah all in membeli sebuah koin, meskipun kita sudah yakin bahwa koin itu akan naik. Jadi cicil ini bisa dibilang adalah average, tergantung average down atau average up. Jika mana kita sudah yakin kalau trennya itu bullish, itu kita bisa tetap melakukan average down atau average up. Jadi money management ini memang sangatlah penting. Ini tidak hanya berpengaruh sama keuntungan kita, tapi juga untuk psikologis kita saat melakukan trading. Jadi sebisa mungkin kita harus pertahankan psikologis yang tenang saat market lagi kondisi apapun. Karena kepanikan itu hanya akan membuat trading plan kita kacau. Kalau trading plan kita sudah kacau, kita panik, maka sangat sulit untuk mendapatkan keuntungan di market. Oke, kita lanjut contoh yang tadi. Tadi kan aku bilang, misalkan kita yakin kalau sebuah koin akan mantul di harga 100, tapi ternyata dibawa turun ke harga 900 dan baru dia mantul di harga 900 itu. Misalkan kalian sudah pasang harga di harga 1000, tapi ternyata dibawa turun, itu kalian bisa cicil lagi. Itulah fungsinya untuk melakukan money management yang baik. Kalian bisa mulai cicil dengan 10% dari dana kalian. Jadi tadi contohnya adalah kalian punya dana 10 juta, kalian bisa cicil 1 juta dulu. Kalau harga koinnya turun, cicil lagi, 1 juta lagi. Nah, begitu sebuah pergerakan koin misalkan membentuk pola-pola bullish lainnya, di sana kalian bisa gunakan modal kalian mungkin 20-30% untuk masuk ke pasar. Jadi aturan ini sangat fleksibel ya. Aturan ini tidak kaku, tidak mesti harus 10% atau 20%. Ini bisa berarti mungkin 30% atau 5%. Itu terserah, tergantung seberapa yakin kalian dengan kondisi market saat itu. Dan kalau kalian merasa kalau marketnya ini lagi nggak kondusif, marketnya lagi nggak baik, kalian bisa batasi untuk modal trading kalian. Misalkan tadi modal kalian adalah 10 juta, kalian cukup pakai misalkan 3 juta atau 5 juta saja. Tapi bila mana kalian sudah yakin kalau market akan bullish, itu kalian bisa pakai semua modal kalian, itu juga nggak masalah. Jadi itulah fungsinya untuk jangan all in, jangan beli langsung di satu harga yang sama dengan seluruh modal trading kita. Jadi untuk manajemen sell ini aku bagi jadi dua kategori, misalkan kalau kita take profit dan juga bagaimana kita lakukan cut loss. Kita bahas dulu tentang money management untuk take profit. Oke, misalkan kalian sudah berhasil nih beli harga koin di harga bawah.
dan koin itu memang cenderung uptrend dan juga kalian sudah dapatkan profit dan pergerakan dari koin itu sudah menyentuh resisten. Jadi resisten itu adalah tempat kita melakukan take profit. Nah, misalkan masa untuk take profit itu tiba, teman-teman bisa langsung take profit, tidak harus dengan seluruh modal kalian. Kalian bisa cicil mungkin take profitnya 30% atau 50% dulu. Karena ketika market mungkin lagi bullish, itu biasanya pasti ada kelebihan. Jadi maksudnya harga itu naik lebih tinggi dari target price kita. Jadi contohnya misalkan tadi kita beli di harga 1000 dan ternyata harganya naik ke harga 2000. Kalau trennya itu lagi bullish, kuat sekali bullishnya, itu bisa saja melampaui sampai 2100 misalkan. Nah, di harga 2000 itu kalian sudah bisa melakukan take profit, mungkin 50% dulu dari total modal trading kalian tadi. 50%-nya lagi kalian bisa take profit di atasnya. Misalkan harganya naik ke 2050 atau 2070, kalian bisa mulai take profit di sana. Nah, strategi untuk tidak take profit langsung seluruh dana ini bisa baik, bisa buruk. Kalau memang trennya bullishnya kuat dan harganya justru melampaui target price kita, kita bisa untung lebih banyak. Tapi kalau seandainya harga itu memang mantul di harga target price kita, maka potensi kerugian kita juga ada, hanya saja lebih sedikit. Karena kan tadi kita sudah take profit di awal. Jadi yang sisa modal yang belum take profit tadi itu adalah fungsinya untuk sedikit spekulasi seandainya kalau harga yang lebih tinggi kita bisa dapatkan. Nah, itu tadi untuk yang take profit. Bagaimana kalau cut loss? Nah, teman-teman, sebagai seorang manusia kita sangat wajar mengalami kekeliruan dan kesalahan. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah berhenti untuk belajar. Katanya sih pengalaman itu adalah ilmu terbaik. Oke, misalkan kalian sudah membeli koin di harga bawah dan memang koinnya itu di bawah naik sehingga kalian sudah bisa mendapatkan profit. Itu alangkah baiknya kalau kalian selalu ingat untuk pasang stop loss. Jadi stop loss ini fungsinya adalah untuk membatasi kerugian yang mungkin terjadi. Karena memang yang namanya analisa itu bisa keliru ya. Kita juga nggak tahu kondisi market di luaran sana. Bisa jadi ketika tren bullish lagi naik-naiknya, itu ada berita buruk yang muncul sehingga membuat kepanikan para trader dan juga investor di pasar kripto. Sehingga sangat mungkin ketika pergerakannya sedang asik-asiknya naik, itu langsung dibawa turun. Jadi stop loss ini memang fungsinya untuk membatasi kerugian kita dan juga tetap membuat modal kita aman. Jadi teman-teman, buat kalian yang belum paham untuk pasang stop loss di aplikasi toko kripto, silahkan bisa cek video aku yang ini. Linknya aku taruh di kolom deskripsi. Oke, sekarang kondisinya bagaimana kalau seandainya kita lupa untuk pasang stop loss-nya? Kita harus melakukan cut loss. Bagaimana strategi untuk melakukan cut loss? Nah, teman-teman, misalkan sebuah tren itu sudah menunjukkan pola berbalik arah. Misalkan ada double top, ada head and shoulders, atau ada juga pola berbentuk shooting star, dan juga pola-pola yang lain. Itu teman-teman bisa melakukan cut loss ketika memang sudah terkonfirmasi itu turun dari support. Nah, cara terbaik untuk melakukan cut loss itu biasanya adalah dengan memanfaatkan Fibonacci retracement. Nah, teman-teman, meskipun pergerakan market itu lagi turun, itu biasanya nggak akan selalu turun ekstrim. Tapi akan ada fase-fase retrace atau naik dulu sedikit sebelum akhirnya turun lagi. Nah, kita bisa manfaatkan posisi-posisi yang naik sedikit itu untuk melakukan cut loss atau keluar dari market. Jadi teman-teman harus bisa tenang ketika mungkin market lagi turun. Jangan panik asal jual aja. Atau mungkin kalau kalian memang sudah terlanjur panik, itu kalian bisa sell mungkin 50% dulu. Dan sisanya kalian menunggu fase retrace. Jadi pastikan kalau kalian mau keluar dari market itu nggak rugi-rugi amat. Kalau ada peluang untuk mengurangi kerugian itu, maka lakukanlah. Tenangkan diri kalian apapun situasi marketnya. Oke, money management yang terakhir adalah jangan serakah. Oke teman-teman, sifat keserakahan ini sangat wajar sebagai manusia, tapi kita masih tetap bisa mengendalikan sifat-sifat seperti ini. Jadi maksudnya adalah ketika misalkan kita sudah profit di market, kita harus kembalikan kepada trading plan kita. Misalkan target profit kita dalam sehari itu adalah 5% saja. Nah, ketika kalian sudah profit 5%, sebaiknya hentikan trading kalian. Ini kembali dari basic pengalaman aku ya. Jadi dulu aku punya target trading itu dalam sehari profit 2%.
Jadi ketika sekarang aku target profit sudah tercapai, itu aku akan berhenti trading dan melakukan kehidupan sehari-hari seperti biasanya. Nah, kenapa seperti itu? Karena yang namanya manusia itu bisa lelah. Saat kita melakukan trading, itu ada banyak sekali emosi, tenaga, pikiran kita yang kita gunakan. Dan ini sangat wajar. Jadi ketika kalian sudah profit, sesuai dengan target harian kalian, itu sebaiknya hentikan trading kalian. Karena memang sepengalaman aku, market kripto dalam seharinya itu pasti akan ada fase naik dan turunnya. Jadi belum pernah sih aku lihat dalam waktu 24 jam itu marketnya naik terus. Pasti akan ada fase dia itu sideways ataupun turun sedikit demi sedikit. Nah, siapa tahu analisa kita itu memang sudah benar. Kita beli di harga bawah dan kita memanfaatkan kenaikan yang terjadi di market itu. Tapi karena keserakahan kita yang sudah tadinya profit 5% misalkan, itu kita paksakan untuk trading lagi, ujung-ujungnya bisa kita loss. Kenapa bisa loss? Karena seperti yang aku bilang tadi, karena market itu dalam 24 jam nggak akan terus naik. Pasti juga market akan sedikit demi sedikit mengalami penurunan, dan itu hal yang normal. Jadi teman-teman bisa mulai belajar untuk kendalikan nafsu kalian saat melakukan trading. Tapi kalau kalian mungkin punya pengalaman lain, silakan kalian bisa sharing di kolom komentar ya. Oke deh, sekian aja video kali ini. Kalau kalian menyukai kontennya, jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Nantikan juga video berikutnya. Kita akan bahas sedikit tentang analisa teknikal untuk pemula. Dan aku akan berusaha untuk menjelaskan semudah-mudahnya, supaya para pemula itu juga bisa belajar dalam menganalisa teknikal. Buat kalian yang mau belajar lebih banyak tentang dunia investasi, silakan kalian join di grup Telegram kami. Dan saya juga akan buat grup untuk private bagi teman-teman yang mau belajar untuk analisa teknikal. Kalian bisa nanti bergabung dulu di grup Telegram kami yang ini, dan kemudian kalian akan kumasukkan ke grup yang lebih private lagi. Jadi di sana aku harapkan sih kita bisa sharing ilmu banyak di sana. Jadi kalau bisa, kalau teman-teman sudah bisa belajar analisa teknikal, kita bisa gunakan grup private itu untuk sharing analisa kita. Sehingga kita mungkin dalam satu grup bisa profit sama-sama. Oke deh, segitu aja.